Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Selamat pagi, siang, sore, dan malam pemirsa. Kami dari Patunggal Tim Universitas Gadjah Mada yang beranggotakan Semifra Labra. Saya Paulvito Parutan Sinawang. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas mengenai teknologi energi terbarukan di industri pertambangan yang nantinya akan memenuhi syarat SDGs nomor 7, yaitu Affordable and Clean Energy. Ada pula outline yang akan kami sampaikan terlebih dahulu. Yang pertama, background. Yang kedua, Renewable Energy Technology in Mining Operation. Yang ketiga, mining commodities, supporting renewable energy technology. Yang keempat, conclusion. Yang pertama, latar belakang. Tahun demi tahun, pertambahan populasi manusia, khususnya di Indonesia, semakin bertambah banyak. Menurut data worldometers.info, menunjukkan bahwa kurva pertumbuhan penduduk Indonesia semakin relatif naik ke atas. Dibuktikan juga dengan dari data Badan Pusat Statistik dari tahun 2010 hingga tahun 2020 menunjukkan kenaikan sebesar 32,56 juta jiwa di Indonesia. Hal ini dapat memberikan efek pada tingkat kebutuhan Indonesia, khususnya di kebutuhan energi. Apa sih kira-kira sangkut pautnya antara pertumbuhan populasi manusia dengan tingkat kebutuhan energi? Nah, masa sekarang kebutuhan energi fosil sangat didominasi untuk mendukung aktivitas kehidupan kita sehari-hari. Namun, dampak negatif dari energi fosil ini mulai dirasakan akibat dari adanya perubahan iklim. Oleh karena itu, PBB melalui Paris Agreement mengeluarkan pendapat bahwa seluruh negara harus menggunakan sumber energi baru terbarukan. Oke, berdasarkan dari tadi yang sudah dijelaskan, dari tahun ke tahun adanya populasi yang meningkat dan juga adanya meningkatnya kebutuhan energi. Oleh karena itu, Sugiono dan kawan-kawan pada 2016 mempublikasikan satu publikasi yang dimana di dalamnya terdapat diagram matang yang menunjukkan peningkatan kebutuhan energi di Indonesia dari tahun 2014 hingga 2050. Perubahannya itu sangat signifikan dan juga data yang ditampilkan baru berupa data energi fosil serta sedikitnya data yang mengenai energi terbarukan. Oleh karena itu, kemudian ada juga di laman ebtke.sdm.go.id yang menampilkan diagram batang yang menyatakan peningkatan pengembangan EBT di Indonesia. Serta di sana juga dituliskan bahwa Indonesia telah menginvestasikan uang sebesar 36,95 miliar US dollar untuk pengembangan EBT di Indonesia. Jika kita bandingkan tren penggunaan renewable energy antara Indonesia dan juga negara adik kuasa yaitu Amerika Serikat tentu akan sangat jauh berbeda. Menurut data Our World in Data menunjukkan pada tahun 1970 hingga tahun 2019 Indonesia masih mengembangkan mencapai 2%-nya saja. Sementara Amerika Serikat sudah mencapai lebih dari 5%. Tentu ini ada sebuah perbedaan antara Indonesia dan Amerika, mengingat bahwa populasinya tidak jauh berbeda, tetapi pemanfaatan dan pemaksimalan dari energi terbarukannya yang cukup berbeda di antara kedua negara tersebut. Sebelum itu, mari kita lihat dampak negatif dari energi fosil. Contohnya, kasus oil spill, di mana dapat mengganggu kehidupan biota laut. Yang kedua, bad money management waste. Terdapat kontaminasi zat-zat berbahaya di tailing pond yang akan mengganggu aktivitas kehidupan sehari-hari. Nah, oleh karena itu, menunjukkan bahwa kondisi di bumi kita sedang tidak baik-baik saja. Oleh karena itu, adanya energi yang bagus, energi yang lebih ramah lingkungan, dan energi yang bersih terhadap lingkungan, mengapa kita tidak menggunakannya? Itu saja itu dia. Kita harus menggunakan dan memanfaatkan EBT secukupnya. Pembahasan berikutnya adalah mengenai Renewable Energy Technology in Mining Operation. Apakah memang bisa teknologi energi baru terbarukan dapat diterapkan di operasi pertambangan? Tentu saja, kita simak pembahasan berikut ini. Oke, sebelumnya, operasi pada pertambangan dibagi menjadi 3 menurut Igogo et al. Tahun 2020. Yang pertama ada exploitation and exploration, yang kedua ada material handling, dan yang ketiga ada processing. Di mana pada setiap proses tersebut kita membutuhkan alat-alat dan bahan-bahan tertentu. Dan menurut data yang dirilis oleh Igogo et al. Ini, pada setiap material alat-alatnya ini menggunakan bahan bakar fosil dan juga energi listrik dari hasil batubara dan belum menggunakan energi terbarukan. Menurut International Energy Agency, data yang ada pada websitenya mengatakan bahwa pertambangan ini menggunakan sekitar 4 hingga 7% output energi global atau sekitar 16 hingga 27 exajoule setiap tahunnya. Tentu saja angka ini akan terus bertambah mengingat kegiatan tambang yang masih cukup dominan di dunia ini.
Nah, ada beberapa perusahaan multinasional di seluruh dunia yang menggunakan energi yang sangat besar. Dan itu diduduki pada klasemen pertama, yaitu Rio Tinto. Nah, karena kebutuhan energi yang terus meningkat untuk mining company, oleh karena itu beberapa perusahaan tambang di dunia ini telah mulai beralih menggunakan energi terbarukan. Menurut data yang dirilis juga oleh Igogo et al. Tahun 2020, pada 2015 hingga 2019 terjadi peningkatan penggunaan energi terbarukan. Apalagi di 2018 ke 2019 di mana penggunaannya sangat-sangat meningkat. Nah, teknologi yang mendominasi di saat ini adalah teknologi hybrid, yaitu penggunaan dua sumber energi sekaligus, yang mana sumber energinya merupakan energi terbarukan. Ada beberapa negara yang sudah memanfaatkannya. Salah satunya itu negara Australia. Menurut Australian Renewable Energy Agency menjelaskan bahwa sektor pertambangan di Australia mulai dan siap menerapkan teknologi energi baru terbarukan di industri pertambangan. Dilansir dari laman resminya, salah satu perusahaan di tambang di Australia, yaitu perusahaan BAP, mulai mencanangkan pembangunan panel surya di lahan bekas tambangnya. Nah, Australia merupakan negara yang membutuhkan energi listrik sebesar 500 petajoule, di mana 41% disumbangkan oleh energi diesel yang merupakan termasuk energi fosil. Nah, ada beberapa industri pertambangan di Australia yang membutuhkan energi listrik yang sangat besar. Yang pertama, energi dari industri pertambangan batu bara membutuhkan sebesar 50,5 kWh per ton, mineral membutuhkan 10,7 kWh per ton, dan industri metal membutuhkan energi sebesar 54,5 kWh per ton. Selain di Australia, terdapat juga perusahaan di Indonesia yang mulai menggunakan lahan bekas tambangnya sebagai lahan untuk pembangkit listrik tenaga surya, yaitu ada PT Bukit Asam atau PTBA. Dilansir pada data di duniatambang.com, di mana PTBA ini telah menyiapkan luasan area lahan sekitar 2.200 hektar untuk digunakan pada tahun 2020 yang lalu nih. Nah, kemudian perusahaan tersebut juga membuat proyeksi pada tahun 2050 mereka telah menyiapkan lahan sekitar 5.200 hektar di seluruh Indonesia yang siap mereka gunakan sebagai lahan untuk PLTS. Nah, ada juga nih satu studi kasus menarik di Indonesia, terletak di Hulu, Provinsi Nusa Tenggara Barat, tepatnya di Kabupaten Sumbawa Timur, di mana terdapat dua perusahaan, yaitu satu perusahaan pertambangan yang dipegang oleh PT STM, PT Sumbawa Timur Mining, memiliki wilayah kerja yang sangat berdekatan dengan wilayah kerja panas bumi, yaitu PT PGE. Sangat menarik sekali ya, bagaimana kelanjutan ke depannya, di mana katanya sih isu-isunya bahwa PT STM ini ingin menggunakan tadi energi panas bumi sebagai sumber pokok dari energi pertambangannya. Mari kita lihat keselarasan dan keharmonisan energi baru terbarukan, yaitu panas bumi, mendukung operasi pertambangan. Nah, kita bisa lihat ke depannya bagaimana ya teman-teman. Apa sih urgensi dari penggunaan teknologi energi baru terbarukan di industri pertambangan? Yang pertama, akan membutuhkan biaya yang lebih murah dalam pengoperasian di pertambangan. Yang kedua, akan membutuhkan sumber daya manusia yang berkualitas dan juga banyak. Yang ketiga, mengurangi emisi gas rumah kaca. Yang keempat, tentunya akan mendukung Sustainable Development Goals. Yang kelima, dapat mengefisiensi energi di pertambangan. Selanjutnya kita akan lanjut ke pembahasan yang ketiga, yaitu Mining Commodities Supporting Renewable Energy Technology. Oke, sebelumnya kita dapat lihat chart berikut. Nah, di sana tuh terdapat 4 teknologi EBT dan 2 teknologi energi fosil. Di mana dapat kita lihat bahwa teknologi EBT ini memerlukan banyak sekali mineral-mineral atau komoditas pertambangan. Nah, di mana kita tahu setiap tahunnya akan meningkat penggunaan energi terbarukan dan juga teknologi ini juga akan meningkat. Oleh karena itu, perkembangan teknologi EBT ini selalu diikuti oleh peningkatan pertambangan. Karena kenapa? Karena dalam penggunaannya teknologi EBT ini pasti memerlukan komoditas tambang sebagai bahan dasar pokoknya. Nah, dalam pembuatan komponen-komponen dari turbin angin membutuhkan beberapa unsur mineral. Contohnya dalam pembuatan baterainya menggunakan unsur litium, nikel, manganis, kobalt, karbon, dan vanadium. Berikutnya di solar panel
pada panelnya tersebut setidaknya kita membutuhkan 9 jenis komoditas tambang atau mineral yang dibutuhkan dalam pembentukannya, dan juga ada juga komponen-komponen lainnya yang tentunya kita membutuhkan mineral-mineral serta komoditas tambang lainnya. Nah, selanjutnya yaitu ada mobil listrik, di mana mobil listrik ini sedang hangat-hangatnya dibicarakan seperti produk Tesla. Nah, dalam pembuatan mobil listrik tentunya membutuhkan baterai. Indonesia sebagai penghasil nikel terbesar di dunia tentunya harus melirik dari pembuatan produk energi mobil listrik ini. Oke, kita masuk ke penghujung penjelasan, yaitu mengenai conclusion atau kesimpulan dari ini semua. Sebenarnya peran geosaintis itu dalam mencapai affordable and clean energy di Indonesia itu apa ya? Yang pertama, sebagai geosaintis, tentunya kita telah belajar banyak sekali dan kita harus bisa melakukan pengembangan dari potensi energi terbarukan di sekitar area pertambangan yang nantinya dapat kita pakai. Yang kedua, kita dapat mengedukasi orang-orang bagaimana kita mengurangi emisi gas CO2 di industri pertambangan. Yang ketiga, sebagai geoscientist, kita harus bisa melakukan eksplorasi komoditas tambang yang bakal digunakan sebagai bahan dasar pembuatan teknologi-teknologi energi terbarukan. Yang keempat, tentunya seorang geoscientist membuat peta penyebaran potensi energi baru terbarukan di Indonesia. Yang kelima, sebagai geoscientist, kita harus bisa mengetahui bagaimana sih caranya memanfaatkan lahan bekas tambang menjadi lahan untuk mengembangkan teknologi energi terbarukan seperti pembuatan solar panel atau turbin angin. Oke, kita rasa sudah cukup ya penjelasannya ya. Berikut ada referensi yang kita gunakan. Oke, sebelumnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.